Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa online NU online yang saya sayangi, saya hormati, saya banggakan, puji syukur, alhamdulillah kita bisa memasuki kajian akhlak Qur'ani. Tema yang pertama ini kita sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Qur'an ini adalah Allah, Al-Quran, manusia, alam semesta, dan Al-Quran juga manusia. Alam semesta, manusia, dan Al-Quran ini adalah posisinya sama-sama namanya tajalliyatullah, sama-sama yang namanya pancaran Allah. Ada hanya yang menyebut yang Al-Quran namanya kalamullah, yang manusia biasa disebut juga mungkin khalifatullah, yang alam semesta disebut namanya ayat-ayatullah, atau mungkin ada yang menyebut ciptaan, ada yang menyebut namanya tajalliyat. Tajalliyat itu adalah bayangan Allah. Nah, ini yang penting, bahwa Al-Quran, manusia, dan alam statusnya adalah presentasi dari keberadaan Allah. Ayat-ayat, tanda-tanda, kalau orang umum menyebut tanda-tanda Allah, keberadaan Allah. Jadi keberadaan tiga-tiganya ini hakikatnya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Seperti kita ini ada program, misalnya Al-Quran, ada yang live, ada word, ada streaming, ada macam-macam itu. Isinya sebetulnya sama-sama saya menyampaikan ini. Nanti ada tulisan, ada yang langsung live, ada yang seperti itu pula. Al-Quran, alam dan manusia. Sehingga Al-Quran ini, kita mau mengkaji tentang akhlak Allah, itu bisa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah juga firman Allah, kalamullah tadi, yang sama dengan keberadaan Allah. Ini sehingga saudara-saudara sekalian, bahwa mengkaji Al-Quran ini untuk kepentingan pembentukan akhlak, agar akhlak kita seperti akhlak Al-Quran, akhlak Qur'ani ini. Posisi Al-Quran sebagai gambaran daripada Tuhan, gambaran daripada Allah, yang juga manusia sebagai gambaran dari Allah. Allah menyatakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia ini adalah khuliqal insan min suratir rahman. Manusia ini diciptakan dengan gambarnya Ar-Rahman, dengan gambaran Allah, sebagai gambaran Allah. Ini juga tercermin di dalam firman-Nya Allah ini juga. Sehingga manusia dan Al-Quran ini gambarannya manusia juga. Manusia bisa dilihat dari Al-Quran ini, komposisinya manusia. Sehingga tersusunnya Al-Quran, mungkin surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan seterusnya sampai terakhir endingnya An-Nas, manusia itu memang karakter manusia, gambaran manusia. Ya, termasuk dalam diri kita ini manusia seperti apa, itu bisa dilihat dalam Al-Quran. Atau kita ini cocoknya dengan apa, kita bisa melakukan testing diri kita ini. Kita ini dalam global diri kita ini sama dengan gambaran kita, karakter kita pada umumnya itu adalah juz. Kita bisa lihat, mencari juz kita. Bagi kita ini juz apa, juz berapa, ini bisa dipelajari. Nah, nanti ada mungkin kajian lain. Tapi kita bahwa Al-Quran secara holistik, kemanusiaan universal, maka Al-Quran adalah seperti totalitas manusia, yang mana
secara akhlaki performan dari manusia itu adalah tercermin di dalam surat Al-Fatihah itu seharusnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan pada kita, Rasulullah mendesain agama ini, kita semuanya dipaksa dalam tanda kutip untuk membaca Al-Quran banyak-banyak, minimal sehari semalam berapa kali itu? 17 kali kita harus membaca Al-Quran. Itu sebetulnya dalam rangka agar nilai-nilai akhlaki surat Al-Fatihah itu masuk di dalam diri kita sebagai performan gambaran kita ini. Maka Al-Fatihah terus suruh baca, bahkan ya untuk apa saja, kirim energi, kirim Fatihah, kirim hadiah apa, sama secara rohani kita pakai Al-Fatihah. Karena itu untuk memotivasi agar kita secara tidak sadar membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, sehingga karakter Al-Fatihah betul-betul nempel di dalam diri kita dan menjadi performan kita, menjadi wajah kita. Seperti Al-Fatihah itu wajahnya Al-Quran. Nah, maka yang benar kita ini harus mencerminkan surat Al-Fatihah. Maka kalau orang Al-Fatihahnya itu masuk, maka dia akan memiliki performa yang seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah karakteristik, akan menimbulkan akhlak. Kalau dibaca banyak-banyak nanti kita akan terbentuk dalam diri kita akhlak yang disebut akhlak Qur'ani tadi. Bismillah itu lebih banyak lagi dari Al-Fatihah, karena setiap perbuatan itu Rasulullah mengharuskan, memaksa kita dalam tanda kutip juga untuk membaca basmalah itu. Gusti Allah bahkan mengultimatum dengan melalui hadis Nabi juga kan, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar. Setiap perbuatan yang bernilai kok tidak dimulai dengan baca bismillah, itu Allah nggak bertanggung jawab, akan terputus dari itu. Artinya itu juga bismillah harus banyak-banyak dibaca agar memang bismillah ini menjadi wajah paling terang dalam diri kita ini. Nah, ini kalau kita baca betul Al-Fatihahnya masuk, maka kita juga akan memiliki 7 karakter dasar Qur'ani itu. Yang pertama, dari bismillah itu akan tercermin kita menjadi akhlak kita, karakter kita akan memiliki visi dan misi hidup sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Kalau bismillah kita bagus, nanti kita tahu-tahu nanti akan jiwa kehambaan kita muncul, tapi di samping itu juga jiwa kekhalifahan kita akan muncul sebagai khalifah yang harus Rahman Rahim, sebagai khalifah yang mengayomi alam semesta. Nah, ini nanti akan muncul itu dengan bismillah. Kemudian ayat 2 yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hamdalah kita ini, hamdalah juga begitu, diutamakan oleh Kanjeng Nabi. Orang banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya, sampai dikatakan bahwa hamdalah itu afdhalud doa, permohonan yang paling utama ya alhamdulillah. Sehingga kalau kita mau berdoa itu cukup baca alhamdulillah yang banyak, itu sudah cukup. Kalaupun harus dirinci, maka alhamdulillahnya tidak boleh ketinggalan, harus di depan. Setelah sholawat kemudian hamdalah. Nah, itu maksudnya juga gitu, agar nilai hamdalah ini betul-betul menjadi performa diri kita. Apa itu performa yang nanti muncul dari orang yang pengamal hamdalah yang masuk, yang betul jadi? Dia akan gandrung, sangat tertarik terhadap keterpujian. Enek sing apik iku seneng, pengen mendapatkan semua yang gak nglokro wis ngene gitu. Itu hamdalahnya ndak masuk orang yang seperti punya idealisme terhadap kondisi keterpujian. Juga dia selalu suka berbuat terpuji dan juga suka memuji, tetapi tidak gila pujian. Orang yang hamdalahnya bener mesti begitu. Karena orang yang masih suka maido tok,
itu nanti selain nek mati budal dewe katanya itu mati budal dewe itu pertanda bahwa hamdalahnya belum masuk. Dia masih suka kalau orang yang hamdalahnya masuk itu tidak bisa mencela orang itu, karena melihat apa saja itu mesti dari sisi baiknya, mesti alhamdulillah dia suka memuji. Selain suka hal-hal yang terpuji, suka berbuat terpuji, dia juga suka memuji. Tetapi dia tidak gila pujian, karena tahu tadi bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, semuanya hanya ini saja. Sehingga itu penanaman hamdalah dengan untuk awam lah, thoriqoh untuk amah, penanaman akhlak dengan Quran ya dengan memperbanyak itu tadi. Jadi syariat ini, sunnah ini, bahasa Jawanya namanya mbujuk alus njolo sutro. Kita diberi motivasi, diberi pahala ini sebetulnya untuk membentuk akhlak itu tadi. Sehingga sangat salah kalau kita mengkaji Al-Quran tidak pada aspek ini. Nah ini mumpung belum ada, alhamdulillah Allah memberi ilham pada saya untuk melakukan ini, dan kita sudah share kemana-mana bahwa namanya akhlak Qur'ani bukan hanya apa yang menyangkut pada kata akhlak atau hal-hal yang terkait dengan akhlak, tidak, tetapi seluruh huruf, seluruh kata dalam Al-Quran itu ada nilai akhlaknya. Sehingga Rasulullah SAW sendiri ini akhlaknya Al-Quran, Qur'ani, sebagaimana yang dilaporkan oleh istri tercinta Aisyah, karena khuluquhul Quran, adalah Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Qur'ani tadi, akhlak Qur'ani namanya. Nah itu caranya Rasulullah mendidik pada umatnya untuk tadi maca Quran sebanyak-banyaknya, termasuk baca alhamdulillah sebanyak-banyak, sehingga nanti akan terbentuk tadi gandrung keterpujian, suka berbuat terpuji, suka memuji, tetapi tidak gila pujian. Angel ini sulit. Biasanya suka terpuji itu terus sekaligus gila pujian. Nah itu tidak juga. Kita suka memuji, suka terpuji, sangat berbuat terpuji, tapi tidak gila pujian. Angel itu biasanya kebablasan, termasuk gila pujian. Apa bedanya gila pujian itu apa? Kalau berbuat terpuji itu hanya karena mencari pujian. Kalau tidak dipuji berhenti dia, itu tandanya dia gila pujian. Kalau tidak dipuji ngamuk, itu berarti tandanya dia gila pujian. Padahal bukan haknya kan sebetulnya. Nah, itu nomor 3 yaitu dari pancaran performa ayat 3 yaitu Ar-Rahman Rahim tadi. Kalau kita Ar-Rahman Rahimnya banyak dengan Bismillah tadi juga, atau kemudian Ar-Rahman Rahimnya ini, orang yang Rahman Rahimnya banyak, dia nanti akan menjadi pengasih. Orang yang pengasih atau penyayang kepada seluruh alam, pengasih kepada seluruh penghuni alam, dan penyayang terhadap setiap kawan. Orangnya nanti juga begitu. Ini juga sulit. Tidak semua atau tidak banyak orang yang bisa dua gini. Biasanya ada yang orang itu hanya bisa menjadi Rahman saja, Abdurrahman namanya. Dia pengasih, blobo dengan apa saja baik, dengan kepada semuanya baik. Tapi dia tidak bisa penyayang. Menyayangi itu bedanya pengasih dan penyayang itu, saudara-saudara sekalian. Bahasa kita namanya, kalau pengasih itu bersifat hedonistik material. Piye ambri seneng, piye ambri materi-materi. Pemberian yang bersifat materi-materi dan menyenangkan secara hawa nafsu, itu namanya adalah pengasih dia. Maka itu dibutuhkan juga untuk semua orang. Gusti Allah kan begitu, kepada semuanya pengasih, tapi hanya kepada yang dikasih penyayang. Rasulullah juga begitu, dan semua orang-orang yang selaras dengan Rasulullah mesti begitu. Orang-orang wali-wali, kiai-kiai yang sudah tabahurnya tinggi, Qur'aninya tinggi, mesti sudah seperti itu. Dia menjadi orang yang pengasih terhadap semua alam, semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi penyayang kepada setiap kawan. Orang internal, orang yang disayangi, dia malah
sifatnya bahasa psikologinya namanya ekstrovert, mementingkan orang luar. Tapi mementingkan orang luar itu sebetulnya hanya material hedonistik. Sedangkan kepada orang dalam adalah secara hakikat edukatif, spiritual edukatif. Piye amriye baik, sehingga malah kereng ya, kepada anaknya kereng, pada keluarganya nyetil, tapi kepada orang lain baik. Itu semua wali-wali begitu tuntunannya para sahabat, siapa namanya Sayyidina Ali, atau ya semua begitu kepada orang. Kanjeng Nabi sendiri juga begitu, bahkan pernah diprotes kan sama istri-istrinya itu. Kenapa kepada istri malah begitu, tidak ada yang dibelikan mas-masan ini, sementara pada orang ya protes, tapi akhirnya ya dituturi oleh Kanjeng Nabi. Kamu pilih aku apa pilih materi? Kalau hanya mau pilih materi, gak apa-apa tak kasih, tapi nanti sudah saya cerai, tidak bisa mengikuti saya karena saya ini jalan spiritual. Walal akhiratu khairun wa abqa, khairul lakam minal ula. Nah, itu kita orang-orang spiritualis mesti nyari ruhaniyah, akhirat, dunianya untuk orang dikasihkan orang-orang itu. Termasuk keluarga tidak dikasih dunia, tapi dikasih akhiratnya. Tidak diajak menjadi matre, tapi diajak menjadi spiritualis. Sehingga anak-anak mungkin yang tidak solih, tidak baik, tidak paham dengan orang tuanya itu biasanya protes. Bojone juga gitu protes, karena tidak paham. Dan mungkin juga tidak bisa menjelaskan si orang ini tadi karena menjadi karakter saja ya, bahwa dia seperti itu. Tapi seperti Rasulullah bisa menjelaskan, istrinya itu dijelaskan akhirnya bahwa ini yang disebut cinta yang sesungguhnya, bukan materi-materi itu. Karena tadi kepentingannya untuk akhirat, untuk yang lebih jauh, sedangkan materi-materi untuk orang semua orang kan. Ini akan menjadi orang yang berjiwa pengasih kepada semua alam dan penyayang hanya kepada orang atau setiap kawan. Yang orang dalam, in group, orang ini maka disayangi karena untuk kepentingan kebaikannya, bukan yang disenangi. Jadi memberikan semua yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah itu yang namanya sayang itu gitu. Tapi kalau pengasih itu memberikan yang diinginkan, Rahman itu gitu. Nah orang ulama dulu menyebutnya welas asih ing dunya lan akhirat, Rahman material spiritual, Ar-Rahim welas asih ing akhirat bloko spiritual murni, maksudnya gitu. Nah itu ayat yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang sampai keempat aja dulu, nanti kita lanjutkan performa yang akan datang. Yang kedua, yang keempat yaitu apa ya? Maliki Yaumiddin ya. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini akan, kalau orang Maliki Yaumiddinnya ini masuk betul menjadi karakter, karena sudah banyak sekali dibaca, sering kali dibaca, sampai balung sungsum, maka akan terpancar performa diri menjadi orang yang selalu optimis dan berkarya untuk masa depan, tidak pragmatis, tidak optimis yang pragmatis, tapi optimis yang futuristik, ke depan, pikirannya ke depan, bukan sesok, bukan sekarang, tapi ke depan, selalu berkarya untuk masa depan. Itu yang orang yang Maliki Yaumiddinnya masuk, karena disebut, nanti kita jelaskan dalam takwilnya masing-masing. Ini performa yang akan muncul dari setiap orang yang banyak membaca surat Al-Fatihah itu. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang, termasuk nanti akan kita uraikan makna isyari dari apa yang harus kita lakukan dari masing-masing ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Sementara sampai itu dulu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, maslahah dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.